Sahabat tani, pernah tidak Anda nyemprot hama atau penyakit, tapi justru hama atau penyakitnya tuh nggak bisa mati-mati? Dan pernah nggak Anda bahkan sampai nyampur berbagai macam jenis dalam sekali aplikasi, tetapi justru efeknya tidak maksimal? Pernah? Jika Anda pernah mengalaminya, artinya Anda wajib tonton video ini sampai selesai karena kita akan bahas eksperimen beberapa hal yang dapat membuat penyemprotan pestisida menjadi sia-sia. Dan sebelum kita mulai videonya, mari kita intro terlebih dahulu. BIM! Dan buat Anda yang sudah klik tombol jempolnya dan share video ini, mudah-mudahan ilmunya jadi makin berkah dan rezekinya jadi tambah banyak lagi. Amin. Sahabat tani, hama dan juga penyakit dapat mengganggu, merusak, bahkan menyebabkan kematian pada tanaman kita. Dan sebagai langkah pencegahannya, maka digunakanlah suatu zat namanya adalah pestisida. Dan di dalam penggunaan pestisida itu sendiri, maka kita harus melakukan pengenceran di dalam air sesuai dengan dosis yang direkomendasikan pada kemasan dari pestisida tersebut. Tetapi bagaimana jika seandainya air pengencer ternyata dapat mempengaruhi kekuatan dari pestisida? Maka mari kita lakukan eksperimen berikut. Nah, ini ada air ya sahabat tani, dan air ini merupakan air tanah yang biasa kami gunakan buat kebutuhan budidaya tanaman. Dan mari kita ukur terlebih dahulu berapa pH dari airnya ini. Nah, pH airnya 6,4 sampai 6,5. Kemudian, nah ini ada 4 buah gelas dan masing-masing akan kita tambahkan sebanyak 250 ml air ber-pH 6,5. Nah, kita tuangkan satu per satu ya sahabat tani, sebanyak masing-masing 250 ml. Dan nanti keempat airnya akan kita berikan perlakuan yang berbeda. Yang paling kanan kita kasihkan penambahan kalsium nitrat sebanyak 4 gram per liter airnya. Artinya 1 gram per 250 ml loh ya sahabat tani. Kemudian yang sebelah kirinya ditambahkan dengan kalium hidroksida atau KOH sebesar 1 gram per liter airnya. Artinya air 250 ml ini tuh 0,25 gram ya sahabat tani KOH-nya. Kemudian sebelah kirinya lagi dengan penambahan larutan booster pestisida 7 tetes per 250 ml-nya. Dan buat Anda yang belum tahu apa itu booster pestisida, nah itu adalah larutan yang dapat memaksimalkan ketahanan dari pestisida. Dan cara pembuatannya silahkan tonton ya pada video yang ini. Dan gelas yang paling kiri adalah gelas kontrol ya sahabat tani, yang artinya tidak kita berikan perlakuan penambahan apapun. Nah, sekarang kita ukur kalsium nitratnya sebanyak kurang lebih 1 gram. Dan karena di pondok ini tuh banyak angin sepoi-sepoi gitu ya sahabat tani, sehingga mengganggu dalam proses penimbangannya. Tapi kita ambil kurang lebihnya aja ya sahabat tani, ya kan? Kemudian kita tuangkan pada gelas yang paling kanan. Kemudian kita aduk-aduk secara merata. Kemudian perlakuan kedua yaitu KOH dan kita timbang sebanyak 0,25 gram. Dan karena timbangan saya ini skalanya 0,02, artinya nggak bisa pas loh ya sahabat tani 0,25 gram. Tapi kita ambil kurang lebihnya aja supaya mempermudah. Nah, kalau sudah, baru kita masukkan ke dalam gelas kedua. Dan kita aduk-aduk secara merata. Dan karena KOH adalah basa kuat, maka otomatis pH airnya akan naik menjadi tinggi gitu ya sahabat tani, atau basa. Selanjutnya pada gelas ketiga, kita teteskan booster pestisidanya sebanyak 7 tetes. Dan setelah kita aduk, kemudian kita lakukan pengukuran menggunakan pH meter. Nah, ternyata pH-nya adalah 5,3 gitu ya sahabat tani.
Selanjutnya, kita lakukan penimbangan pestisida. Dalam hal ini fungisida loh ya sahabat tani sebanyak 0,5 gram. Dan kenapa 0,5 gitu ya sahabat tani? Karena dosis rekomendasi fungisida berbahan aktif propinep adalah 2 gram per liter airnya. Kemudian kita masukkan pada semua gelas. Nah, 0,5 ya sahabat tani ya kan? Dan kita masukkan pada gelas selanjutnya. Nah, 0,5 lagi loh ya sahabat tani ya kan? Dan kita masukin lagi pada gelas yang selanjutnya. Lalu pertama-tama kita aduk dulu gelas yang berisikan campuran larutan kalsium nitrat dan juga pestisidanya. Nah, kita aduk ya sahabat tani. Ternyata gak bisa larut-larut loh. Mengendap loh ya sahabat tani pada dasar airnya. Nah, coba perhatikan. Lalu untuk membuktikan apakah itu karena pengaruh dari kalsium, maka mari kita lakukan pengadukan pada gelas kontrol. Nah, kita aduk ya sahabat tani. Nah, yuk aduk terus. Dan ternyata hasilnya loh. Kok malah sama gitu ya sahabat tani. Wah, dan artinya pestisidanya mengendap gak bisa larut-larut itu tuh bukan soal kalsium ternyata gitu ya sahabat tani. Ternyata usut demi usut pestisidanya lah yang sudah kadaluarsa. Artinya nih ya sahabat tani, kalau misal Anda beli di toko gitu kan, kemudian tiba-tiba disodorin pestisida yang memang udah kadaluarsa kayak gitu kan, maka mending jangan dibeli gitu ya sahabat tani. Tapi minta yang tanggal kadaluarsanya tuh masih lama gitu ya sahabat tani. Meskipun memang nggak semua juga loh, misalnya hasilnya juga akan seperti itu, nggak sama juga gitu ya sahabat tani. Tapi tetap mending cari amannya aja gitu ya sahabat tani. Cari yang tanggal kadaluarsanya tuh masih jauh. Dan meskipun juga ada yang bilang kayak gitu kan, pestisida yang udah kadaluarsa itu malah tambah kuat gitu kan. Maka kalau misalnya Anda tanya saya, mending tetap cari aman aja gitu ya sahabat tani. Cari yang tanggal kadaluarsa itu masih lama gitu ya sahabat tani, oke? Dan karena eksperimen pertamanya gagal, maka semua larutan akan kita buang dan kita lakukan pengulangan kembali eksperimennya. Kita ukur kembali air sebanyak 250 ml dan kita tuangkan lagi pada masing-masing gelasnya. Dan sebagai informasi gitu ya sahabat tani, gelas tadi nggak lagi kami pakai, tapi gelasnya pakai yang baru gitu ya sahabat tani, supaya memastikan ujinya benar-benar gitu ya sahabat tani. Dan masih sama, gelasnya kita berikan perlakuan seperti sebelumnya. Nah, yang ini 7 tetes booster pestisida, kemudian KOH 0,26 gram, dan kalsium nitrat sebanyak 1 gram. Dan kita aduk-aduk lagi secara merata sampai benar-benar terlarut di dalam air. Nah, semuanya udah teraduk secara merata gitu ya sahabat tani. Kemudian pada perlakuan selanjutnya ini kita menggunakan fungisida berbahan aktif metiram dan juga piraclostrobin. Dan kita ambil dosisnya kurang lebih 0,25 gram aja, karena secara rekomendasi pada kemasannya itu 1 gram per liter airnya. Dan nanti akan kita tuang pada masing-masing gelasnya. Lalu mari kita mulai pengadukannya. Nah, yang pertama dengan perlakuan kalsium nitrat terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah kontrol atau tanpa perlakuan. Kemudian yang ketiga dengan perlakuan booster pestisida. Dan yang terakhir dengan perlakuan kalium hidroksida atau KOH gitu ya sahabat tani. Dan kami pastikan sendoknya ini sudah kami cuci gitu ya sahabat tani sebelum melakukan pergantian pengadukan. Dan mari kita mulai pengujiannya. Dan lihat jam menunjukkan pukul 12.03. 1 menit kemudian pukul 12.04. Dan mari kita lihat warnanya.
Nah, kelihatan ya sahabat tani pada gelas kontrol dan juga gelas booster pestisida warnanya masih putih keruh, sedangkan pada perlakuan kalium hidroksida warnanya sudah mulai bening kecoklatan. Dan pada perlakuan kalsium nitrat terlihat sedikit ada perubahan warna mulai kecoklatan gitu ya sahabat tani. Nah, coba lihat, kelihatan kan beda warnanya? Lalu 7 menit pengujian waktu pukul 12:10. Pada gelas kontrol dan juga perlakuan booster pestisida, warnanya masih putih keruh. Sedangkan dengan perlakuan kalium hidroksida, nah sudah coklat bening loh ya sahabat tani. Sedangkan pada gelas kalsium nitrat, warnanya bening coklat sedikit keruh. Nah, lihat perbedaannya. Kelihatan kan? Kemudian 12 menit pengujian waktu pukul 12:15. Masih sama loh, gelas kontrol dan juga booster pestisida masih putih keruh loh. Sedangkan KOH itu sudah bening loh ya sahabat tani. Dan kalsium nitrat masih sama loh ya sahabat tani. Nah, dan ini adalah view dari atasnya. Nah, kelihatan kan perbedaannya? Dan terakhir, 42 menit pengujian waktu pukul 12:45. Pada gelas kontrol itu tidak ada endapan sama sekali. Kemudian pada gelas booster pestisida juga benar-benar bersih gitu ya sahabat tani, gak ada endapan sama sekali. Sedangkan pada gelas KOH-nya ada endapan dan pada gelas kalsium nitrat juga ada endapannya. Maka, mari kita simpulkan eksperimen kita ini. Pertama, pengujian pertama kami gagal gitu ya sahabat tani, gara-gara pestisidanya ternyata udah expired atau kadaluarsa gitu ya sahabat tani. Dan bagi anggota kelompok tani yang udah mempraktekkan eksperimen ini, maka semuanya sepakat gitu ya sahabat tani untuk tidak membeli sarana produksi yang memang sudah kadaluarsa atau expired. Kemudian yang kedua, pH yang sangat tinggi betul ya sahabat tani dapat membuat pestisidanya terhidrolisis sehingga bahan aktif menjadi berkurang keaktifannya. Artinya Anda mesti benar-benar ketahui dulu berapa sih kira-kira pH sumber air yang akan Anda gunakan sebagai pengencer gitu ya sahabat tani. Kemudian yang nomor 3, buat Anda yang sering bertanya bolehkah pestisida dicampurkan dengan kalsium, maka saya jawab sebaiknya jangan gitu ya sahabat tani, karena Anda sudah membuktikan sendiri dari eksperimen ini, oke? Dan kemudian yang keempat, aplikasikan pestisida secara lebih tepat gitu ya sahabat tani. Dan penjelasan ketepatan penggunaan pestisida maka silakan tonton videonya pada video yang ini. Jadi itulah hasil dari eksperimen kita. Mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat buat kita semua. Tapi tolong jawab pertanyaan saya terlebih dahulu. Udah pada klik tombol jempolnya belum? Maka buat yang belum silahkan klik dulu ya sahabat tani. Dan juga bagikan kepada teman-teman Anda biar manfaatnya lebih besar lagi. Dan di sini, dan juga sini ya sahabat tani ada 4 video yang saya rekomendasikan untuk Anda pelajari. Insya Allah akan semakin tambah pengetahuan Anda. Terima kasih. Saya Rizal Ansar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.